Halo semuanya, kenalin kami dari Kemenkoan Sosial Politik. Aku Ulan, Ketua Menko Kesma. Halo, aku Andi, Menteri Advokasi Kebijakan Kampus. Salam dari Medan. Nama gue Arobi dan ini Kemenkoan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau Kemenkoan PSDM. Yeay! Kesekjenan. Kita dari Kemenkoan Karya Inovasi. Komenfo! Gitu ya? Halo, aku Raden dari Multikampus. Kabinet KMITB 2021-2022. Terima kasih. Enggak benar. Yang mengkaderisasi anak-anak TPB sih lewat berbagai macam program. Membantu untuk mengembangkan nih infrastruktur dari para lembaga di kabinet KMITB gitu. Itu bertanggung jawab tentang kaderisasi lembaga, terus kira-kira kiat-kiatnya kayak gimana, atau mungkin mungkin dari lembaga ada yang butuh bantuan terkait gimana caranya melakukan kaderisasi yang baik dan benar, itu tuh bisa ke kementerian aku. Di riset MSDM ini bertanggung jawab atas dua hal. Yang pertama itu adalah bagaimana cara pendataan yang baik dan benar, terutama mengenai rapot. Lalu yang kedua itu mendevelop namanya pusat pendataan, platform pendataan terpusat yang bernama Anmategraph. Ini rada susah ya, tapi ya udahlah. Oke, sebenarnya kalau Kesma banyak ya. Salah satunya tuh kementeriannya Andi. Jadi Andi dulu. Menerima keluhan dari teman-teman kita mahasiswa yang memiliki permasalahan kesejahteraan mahasiswa, kayak mendampingi mahasiswa dan juga kementerian yang lain gitu. Itu aja sih. Kita banyak lakuin hal-hal seperti pemenuhan kebutuhan dasar teman-teman mahasiswa. Kita juga ada edukasi dan pendampingan kesehatan mental. Terus juga kita ada persiapan pasca kampus nih teman-teman, yaitu di Kementerian Kebutuhan Lanjutan. Rakor. Waduh. Oke. Ya, kami melayani. Melayani apa tuh? Melayani apa tuh? Banyak yang dilayani. Ya, boleh diceritain. Menkonya dulu lah. Iya. Menterinya dulu lah. Menkonya dulu lah. Sampai besok. Yang paling yang kemarin hype itu salah satunya adalah si MTM Rayqueen itu. Yang udah dilakuin sebenarnya buat konten bermanfaat, semoga beneran bermanfaat. Tampilkan positif aja. Kita udah ngelakuin banyak hal ya, mulai dari turun ke jalan sampai bikin kajian di kampus, bikin diskusi. Terus kita juga udah beberapa kali aksi turun ke lapangan, sampai beberapa kali juga kita bahkan mengawal persidangan warga Nyerdalam. Selain itu mungkin kita juga berjejaring ya sama teman-teman BEM universitas lainnya. Ya, udah. Jadi sudah jelas sesuai dengan judulnya, ya bikin video begitu. Saya yang bantuin Dinan. Saya bantuin David. Saya nemenin Marza. Saya bantuin Kak Marza juga dikasih kerjaan. Apakah saya pesuruh? Memang. Intinya mah jalan-jalan, menyelesaikan lainnya itu tambahan gitu. Aku paling ngerasain di tahun ini ngebangun hubungan antara potensi-potensi di KMITB sama pihak-pihak luar. Kayaknya itu mostly itu sih di berbagai aspek ya. Kebetulan di kabinet ini dapat banyak experience ya, terutama bad experience. Kita lelah, tapi sama Marza tuh dibungkus dengan senyuman gitu jadi kayak la. Kesan pesannya sebenarnya tuh seneng, di komen tuh seneng banget gitu kan, kayak nggak ada SBL, seneng banget beneran tapi serius bener seneng banget. Cuman emang kayak capeknya iya juga gitu, kayak biasa lah ya, standar gitu kan kalau organisasi. Cuman seneng kok seneng banget.
Senang sih. Karena saya banyak belajar dari Pres Eja ya di sini, dari Bu Huma, Bu Bening juga, dan Pres Molvi ya. Terus tapi ya mungkin ada down-downnya ketika bekerja. Tapi ya overall sebenarnya cukup senang gitu. Karena dapat dukungan terutama dari teman-teman Akprop. Selayaknya perasaan ya. Kadang ada naik, kadang ada turun. Mungkin kalau saya kebanyakan yang turun gitu. Sehingga 1 tahun ke belakang cukup asik gitu. Karena kalau naik roller coaster yang asiknya itu saat turun gitu. Kalau dari gue, yang pasti sangat berkesan ya bertemu orang-orang hebat ini yang sangat berkebalikan dari gue gitu kepribadiannya. Yang gue suka diam-diam sendiri, tapi dia tuh, teman-teman ini tuh melengkapi Kemenkoan lah, jadi rame banget gitu. Tapi kadang ramenya over banget juga gitu. Ya selalu kerasa fun terus aja gitu sih ya Kak. Iya gitu, meskipun ada kalanya kita sering ngeghosting Bapak Menko kita gitu. Biasanya kalau kita beres rakor itu nggak semuanya langsung keluar dari Google Meet-nya, kita diam dulu. Nggak diam sih, mungkin Arobi yang diam, kita yang baik bicara. Sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi itu cukup sering terjadi juga. Dan di situ kita bisa ngomongin apapun ya. Yang paling besar sih dapat kesempatan untuk belajar sih, apalagi SP itu kan boleh sebut kan? Boleh kan? Boleh. Yang saya gitu. Itu kan baru kan. Ya nomor 1 sih mungkin achievement ya di sini berkaitan sama keuangan, duit lah kalau di badan usaha ya kali ya. Networking mungkin, terus mungkin juga power lah. Saya capek jujur. Intinya gitu, gua nggak paham, pokoknya intinya gitu. 1 nih, ngedapat rasa bangga pastinya ya. Kesel-keselnya mungkin karena waktu progress report, wah ada yang berprogres, alhamdulillah. Yang nggak berprogres ya wah syukurilah. Sama ya paling dapat, ini asli ya, dapat kenalan adik-adik tingkat. Karena itu aku jadi ngerasa makin muda gitu kan, udah tingkat akhir ya, belum lulus juga. Pertama jelas lah agak munafik, capek ya, karena permasalahan yang kita selesaikan tuh bukan permasalahan kita sendiri, melainkan permasalahan orang lain. Kalau kesan pesan itu sebenarnya selama di Kesma asik-asik aja sih ya, sih paling mantap banget di Kesma tuh. Ketemu sama orang-orang yang dari yang paling cuek dan empathy-less sampai orang-orang yang receh banget gitu. Akhirnya tuh aku mengamini dan meyakini kalau misal membantu orang itu tuh benar-benar bisa ngasih impact kebahagiaan buat kita gitu. Itu sih. Mixed feeling juga sih, tapi banyakan senangnya. Iya. Apalagi ya? Senangnya abisnya pancing lagi. Oh iya. Bisa melahirkan karya-karya baru. Ya banyak hal luar biasa lah pokoknya di Karinov, termasuk juga ketemu Kak Isan, ketemu Ila, ketemu Iza, Kak Atian dan kawan-kawan lainnya juga. Jadi semakin terbuka aja lah perspektifnya tentang potensi karya yang ada di ITB dan gimana semangat teman-teman ITB buat berkarya kayak gitu. Jangan lupa nonton Innovators dari ITB. Oh, maksudnya itu. Gitu. Tapi seenggaknya kita udah dapet sesuatu lah yang bisa kita ambil. Ngerasa ini ya, apa ya, kuliah di ITB dan berkegiatan di ITB tuh privilege banget gitu sih. Kadang ngelihat orang banyak yang susah dengan segala macam, bahkan makan aja atau tempat tinggal aja nggak ada segala macam, ya itu nyadarin banget kalau misalnya sebenarnya kadang peran-peran kita tuh bisa jadi nyata gitu kalau emang dilakuin dengan tulus ya. Tetap lanjutkan api perjuangan dari Sospol tahun ini. Tetap semangat dan juga jaga integritasnya. KM ITB dan bahkan masyarakat di luar sana menunggu aksi teman-teman semua di kepengurusan selanjutnya. Kesma tuh buatku kayak gak pernah ada awal dan akhir gitu. Kayak entah itu kabinet udah mulai LPJ ataupun mulai muker sampai nanti LPJ, di tengah-tengah antara LPJ dan muker, di mana kekosongan itu tuh Kesma tetap jalan gitu. Jadi semangat buat teman-teman bakal ngelanjutin Kesma karena kebaikan sekecil apapun pasti bakal dibalas. Yang pertama berani bermimpi. Yang kedua berani bergerak.
Yang ketiga, berani bertanggung jawab. Walaupun walaupun banyak kegiatan yang teman-teman bisa lakukan juga di luar, coba kita melihat dulu ke dalam yang lebih dekat dari kita, dari mulai organisasi kita di himpunan, di unit, di kabinet, di KMITB secara umum. Ada nggak sih yang bisa kita manfaatkan di situ, optimalkan di situ, yang kita bisa belajar bareng di situ. Dan menurut gue pasti ada dan pasti banyak banget. Sama mungkin pesan untuk khusus kesekretariatannya mungkin jangan hilang, jujur jangan hilang karena maaf banget. Sama terakhir mungkin ya, semangat terus teman-teman yang melanjutkan Karinov ini. Ingat gitu ya, ITB adalah Institut Teknologi Bandung gitu ya. Ada teknologinya, asik. Mulai lagi. Ya udah pokoknya jangan lupa kita mahasiswa at least pasti semuanya akan berkarya gitu ya. Buat berarti adik-adik di KMITB keseluruhan maupun Romi Adani dan timnya nanti, semoga bisa jauh lebih baik dari seluruh elemen KMITB di 2021-2022. Doa terbaik buat kalian, semoga sehat selalu. Buat Kak Febri yang udah jauh ya pergi di Kalimantan, gak pernah ada sinyal gitu ya. Kalau di chat gak pernah bales gitu kalau urusan kerjaan, tapi sekalinya gibah cepet bales gitu ya. Sehat terus Kak Febri. Anak-anak Kesma kangen banget. Kapan lagi ngumpul di Wisma Widodo, Kak? Ditunggu gajiannya karena udah gajian. Kalau lulus tolong anak-anak Kesma dikasih buket bunga satunya 5 juta. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita bertemu lagi. Terima kasih. Inilah karyanya, karya pada pandang. Dan dampaknya apa? Berang-berang makan hiu. Cakep. Join Sospol yuk. Ku punya Menko cerewet, ku punya Menko cerewet, ku punya Menko cerewet, ku punya Menko cerewet. Ku punya Menko baik hati, tapi dia cerewet sekali. Ngomongin ini, ngomongin itu, bicaranya pernah berhenti. Ya udah gitu aja. Dadah.